Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini. Salam sehat dan semangat selalu. Kali ini akan kita berikan review pembelajaran prakarya kelas 8 semester 2 aspek pengolahan, yaitu pengolahan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Silahkan disimak agar kalian tidak gagal paham. Kalian pahami sampai selesai video ini. Bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi kita review sebentar ya, refresh ingatan kita. Ini adalah dari bahan serealia berupa gandum. Kemudian ini sorghum, jagung, kacang hijau. Kemudian ini kacang-kacangan dari kacang tanah, kedelai. Kemudian ini beberapa tanaman umbi anak-anak. Ayo kita simak gambar ini. Mulai dari ini adalah ganyong ya. Kemudian ini suwek, gadung ya. Kemudian gembili, talas. Kemudian ini garut ya. Kemudian ini adalah ketela rambat. Selanjutnya pengertian. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap konsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Pangan olahan adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu menggunakan atau tanpa menggunakan bahan tambahan pangan. Sedangkan pangan olahan ada dua jenis, yaitu satu siap konsumsi, yang kedua pangan olahan setengah jadi atau biasa disebut produk pangan primer. Pengertian dari serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat padi. Kacang-kacangan famili Fabaceae adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Sedangkan pengertian umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Selanjutnya pengolahan bahan pangan. Dari beberapa bahan serealia, kacang-kacangan ya dijadikan makanan siap konsumsi baik berupa makanan dan minuman. Pengolahan bahan makanan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan: tape ketan, lemet singkong ya. Kemudian kue lumpur kentang, bakwan jagung, kacang telur, dan dari beberapa bahan serealia menjadi nasi kuning, dan tambahan snacknya ini dari beberapa bahan kacang-kacangan. Pengolahan bahan makanan dari serealia, kacang-kacangan, dari umbi menjadi minuman, contohnya wedang ronde ya, susu kedelai, jus jagung manis ya, kemudian es tape susu, jus ubi ungu, taro bubble milk ya, bahannya dari talas, kemudian jus kentang madu. Ini beberapa minuman dari kacang-kacangan anak-anak ya. (3.1) Menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Memahami pengertian serealia sudah kita sampaikan di depan, contohnya beras, jagung, gandum, dan sorghum. Kemudian memahami pengertian kacang-kacangan, contohnya kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang koro. Memahami pengertian umbi, contohnya
Ya, ini salah anak-anak ya. Yaitu contoh umbi adalah ketela pohon, ketela ramba, talas, kentang, dan lain-lain. Ya. Kemudian teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menggunakan metode moist heat cooking dan dry heat cooking akan kita jelaskan nanti. Pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan daerah setempat. A. Makanan, contohnya nasi uduk, bubur, getuk, dan lain-lain. Yang berupa minuman adalah es krim, jus, es tape, dan lain-lain. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Sedangkan teknik pengolahannya merebus, mengukus, menggoreng, ya. Kemudian ini memanggang. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Beberapa metode sebagai berikut. 1. Jenis memanggang dengan oven. Bahan makanan akan mengeluarkan uap air yang membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini digunakan untuk produk pastry dan roti. Jenis yang kedua, memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang bahan makanan, memasukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Penerapan teknik baking dapat dilakukan dalam berbagai bahan makanan, diantaranya memanggang kentang, roti, cake, biskuit, serta ikan atau sayuran. Jenis yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Ya, seperti prinsipnya mengukus, ya, mengetim, ya. Wadah pertama berisi bahan makanan, kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua, sehingga panas sampai ke bahan makanan lebih lambat, jadi tidak akan mengakibatkan panas berlebih dan mengurangi makanan terlalu matang. Contohnya memanggang puding karamel, hot puding, flan fruit. Perhatikan gambarnya, anak-anak. Selanjutnya 3.2, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan setengah jadi. Olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer, yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan baku pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki unsur simpan yang lebih panjang dan diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Ini merupakan keuntungan dari olahan setengah jadi. Usaha memperpanjang masa simpan panenan, yaitu dengan melakukan pengeringan, perendaman, pengecilan ukuran. Mengamati hasil produk setengah jadi, ya, yaitu contoh gaplek, tepung, rengginan, kerupuk, dan keripik. Teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi, ya, bisa dilakukan dengan penyosohan, penggilingan, pengeringan, pemanasan awal atau blanching. Teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi, ya, penyosohan padi, ya, penyosohan kacang, ya, untuk menghilangkan kulitnya atau mengupas kulitnya. Kemudian ini tradisional dengan lesung penumbuk padi, ya. Kemudian ini pemipil jagung dengan manual, ini dengan mesin, ya. Selanjutnya mengamati macam-macam produk olahan pangan setengah jadi dan bentuknya. 1. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Serealia antara lain kerupuk gendar, rengginan, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. B. Umbi antara lain yang berbentuk tebal atau tipis, yaitu kerupuk tete, kerupuk singkong, sawut, gaplek ubi jalar, gaplek ubi kayu, dan kentang ku. Yang kedua, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. A. Serealia, contohnya beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta, beras atau biji sorghum. B. Kacang-kacangan yang bentuk butiran besar, yaitu kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Yang umbi adalah tiwul instan dan beras singkong.
Yang ketiga, olahan pangan setengah jadi berbentuk butiran halus. A. Serealia, yaitu tepung beras, tepung jagung maizena, tepung terigu gandum, dan tepung sorghum. B. Umbi, yaitu tepung ubi jalar, tepung tapioka dari singkong, tepung talas, dan tepung kentang. Adapun aneka ragam tepung dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi dapat diolah menjadi berbagai produk makanan khas Indonesia seperti jenang Jawa. Aneka ragam kue seperti kue adi, singkong, meuredu, bolu, lepet Jawa, donat Jakarta, brownies Bandung, dan lain-lain. Bakpia Jawa, es krim, mie, roti, maupun keripik. Jenis dan karakteristik, ya, berbentuk tipis, ya, ini kerupuk, keripik, ya, ada emping, berbentuk butiran untuk memperjelas gambar. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, ya, ini beras, ya, diubah menjadi rengginang, kemudian karak atau kerupuk, ya, tepung beras, kemudian bihun, sedangkan jagung dalam bentuk jagung titil, ya, jagung yang sudah diperkecil ukurannya, ya, kemudian tepung jagung maizena. Sedangkan ini dari masih beras berupa beras cepat tanak, ya, beras instan. Kemudian ini tepung beras. Gandum bisa jadikan makaroni, kemudian mie, kerupuk, dan lain-lain. Sedangkan sorghum bisa dijadikan butiran sorghum, ya, tepung sorghum merah, tepung sorghum putih. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan umbi, ya, ini bisa dijadikan pate ubi, kerupuk atau keripik ubi, ya, kemudian tepung ubi. Selanjutnya kentang, ya, bisa dibuat kentang beku, ya, kemudian tepung kentang. Talas juga bisa dibuat bahan setengah jadi berupa tepung talas. Perhatikan gambar-gambar bahan setengah jadi di bawah ini, ya, untuk merefresh ingatan kita, ya. Ini silahkan diidentifikasi. Selanjutnya, menurut proses teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu fisik, biologis, dan kimiawi. 1. Pengawetan fisik. A. Pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan. B. Pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu sterilisasi dengan 250 derajat Celcius, pasteurisasi 100 derajat Celcius, blanching. Sedangkan C dengan pengeringan, itu untuk pengawetan fisik. Sedangkan untuk pengawetan secara biologis dengan cara fermentasi enzim bakteri laktat atau lactobacillus. Kemudian yang ketiga, pengawetan secara kimiawi dengan cara alami menambahkan bahan gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, dan kunyit. Ya, ini alami. Sedangkan sintetis kimiawi menambahkan natrium benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Sedangkan pengawetan kimiawi yang ketiga dengan cara pengasapan. Ini dengan cara blanching, ya. Kemudian ini pada kedelai, blanching kedelai. Yang ketiga pengawetan secara kimiawi, ya, gambarnya tadi untuk memperjelas, ya, garam dapur, cuka, gula, kunyit, luwak. Masih 3.3 menganalisis rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan siap konsumsi. Teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi hampir sama dengan untuk bahan menjadi bahan siap konsumsi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi, ya, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, ya. Teknik yang dilakukan pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya.
Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak lebih dari suhu didih. Teknik ini mencakup merebus boiling, merebus cairan menutup bahan pangan kuacing, merebus dengan sedikit cairan dressing, menyetup, menggulai stewing, mendidih simmering, mengukus steaming, dan mengetim. Yang ketiga, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Tidak semua akan digunakan untuk satu olahan pangan. Teknik pengolahan panas kering, ya. 1. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini, beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Proses deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibanding kentang rebus. Teknik yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. 3. Teknik menumis, sauting. Teknik membakar, grilling. Teknik memanggang, baking. Tahapan pengolahan. 1. Tahapan perencanaan. 2. Tahapan pelaksanaan atau pembuatan. 3. Tahapan penyajian pengemasan. 4. Tahapan evaluasi. Penyajian dan pengemasan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyajian hasil olah adalah sebagai berikut. 1. Alat saji tradisional dan alat saji modern. 2. Kombinasi warna. Penataan warna pada penyajian makanan memberikan nilai plus. Ya, usahakan dengan penggunaan warna yang alami, ya, atau nabati, tidak dari bahan kimia. 3. Rasa makanan akan menentukan kualitas hasil olah. 4. Bentuk dan tekstur. Bentuk potongan yang menarik dapat meningkatkan selera makanan. Yang kelima, hiasan atau garnish. Ini diharapkan juga menggunakan nabati, ya, alami, ya, contohnya memanfaatkan buah-buahan sebagai garnish atau hiasan. Tomat diiris dihias. Diharapkan mampu memberikan aksen warna atau kekasan tersendiri. 6. Kebersihan. Proses pengolahan penyajian kemasan agar tidak merusak selera makan. Yang ketujuh, kemasan. Untuk kemasan, wadah penyajian hidangan atau kemasan harus dipilih sesuai hidangan yang akan disajikan atau dibawa pulang. Perlu dipilih yang kuat dan tidak bocor, tidak mudah terkontaminasi, layak pakai, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Misalnya, wadah bahan dari plastik tidak layak untuk menyajikan hidangan panas. Bahan pewarna kimia pada wadah plastik akan luntur atau larut bila terkena hidangan yang panas dan tidak akan larut di dalam tubuh, sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, alat penyajian dan pengemasan. Perhatikan gambar-gambar ini. Alat saji dibedakan tradisional. Contohnya daun pisang, piring, rotan. Kemudian untuk yang modern menggunakan gelas kaca, gelas plastik, mangkok, dan piring kecil. Gambarnya ini, ya, berbagai bentuk alat saji, ya, dari daun pisang, ya. Ini piring rotan. Ini yang tradisional. Pisang mulai tum, ya. Pinjung, sumpil, ya, pincuk, dan lain-lain, ya. Sedangkan ini untuk alat saji modern. Untuk yang kedua, alat kemasan. Sama dibedakan atas tradisional dan modern. Contohnya, kemasan tradisional daun pisang dilapisi kertas coklat. Modern dengan karton, styrofoam, cup plastik. Perhatikan gambar-gambarnya ini. Ya, ini tradisional, kemudian yang ini modern. Alat penyajian dan kemasan hidangan. Ya, ini yang modern, styrofoam, dan ini yang
alat kemasan modern. Ya. Jenis olahan dari bahan bekatul. Ya. Kita KD 3.4 untuk hasil samping. Bekatul dibuat kue mochi, botok bekatul, puding, ya. Kemudian bekatul instan, brownies, dan es krim. Masih 3.4 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan sirilia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Jenis olahan dari ampas kedelai dibuat, ya. Nugget, kemudian lumpia, ya, perkedel. Jenis olahan dari ampas kedelai. Jenis olahan dari kulit singkong dan gelandir, ya, hasil samping. Kulit singkong dibuat keripik kulit singkong, sempol dan burger. Kulit singkong, keripik kulit singkong, gudeg dan oseng kulit singkong. Kemudian gelandir atau daun ubi jalar dibuat tumis, brambang asem, khas Solo, keripik daun ubi jalar. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk review pembelajaran kelas 8 aspek pengolahan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa merefresh ingatan untuk pembelajaran selama semester 2 ini, sehingga kalian nanti bisa sukses mengerjakan penilaian akhir tahun. Ya, sudah kita sampaikan 4 KD, ya, mulai dari 3.1 sampai 3.4. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya sampaikan, silahkan yang masih mempunyai tanggungan tugas yang belum dikumpulkan segera dikirim dan dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, salam sehat dan semangat selalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.